Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? InsyaAllah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 yang bertemakan mari mengenal Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh-soleha, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Para Rasul adalah teladan bagi manusia. Manusia wajib untuk mengimani Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman keempat. Semua Rasul Allah mempunyai tugas dan sifat masing-masing. Semua Rasul Allah membawa kebenaran dan sifat mereka adalah sifat yang baik. Tahukah kalian siapa Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk mengetahuinya, mari sama-sama kita mendengarkan lagu berikut. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Tugas Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh-soleha, setiap Rasul yang diutus ke muka bumi ini mendapat tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul-Rasul Allah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan kepadanya pasti dilaksanakan dengan sempurna. Adapun tugas-tugas Rasul baik dari dalam Al-Quran maupun hadis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Yang kedua, memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Yang ketiga, menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Yang keempat, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meluruskan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, memberi contoh cara memelihara hubungan antar sesama manusia. Yang keenam, menyempurnakan akhlak manusia. Sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul merupakan panutan bagi umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya perbuatan Nabi dan Rasul dapat menjadi teladan bagi umatnya. Para Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat wajib, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siddiq.
Shidik artinya benar. Rasulullah adalah orang yang pasti benar dalam setiap ucapan dan perbuatan. Mustahil seorang Rasul bersifat kizib, yaitu dusta. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya terpercaya. Semua yang diucapkan dan disampaikan para Rasul dapat dipercaya kebenarannya. Mustahil seorang Rasul bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Semua Rasul menyampaikan ajaran-ajaran yang telah diwahyukan kepadanya. Mustahil seorang Rasul bersifat khitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat artinya fatona, artinya adalah cerdas. Semua Rasul memiliki kecerdasan yang lebih dari kaumnya, sehingga mampu menghadapi orang-orang yang menentangnya. Mustahil seorang Rasul bersifat balada, artinya bodoh. Di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui, ada beberapa nabi yang terpilih menjadi nabi ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ulul azmi? Ulul azmi artinya Rasul yang mempunyai tekad kuat dan keteguhan tanpa batas. Mereka memberikan segala daya dan upaya sehingga penuh kesabaran untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan membumikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak saleh-salehah, mari kita ikuti kisahnya. Kisah Rasul ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menghadapi tantangan dari umatnya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk Kan'an, putranya sendiri. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa dan terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap mengingkarinya. Begitu juga Kan'an. Ketika umatnya sudah kelewatan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab yang sangat besar berupa banjir bandang. Semua umat Nabi Nuh alaihissalam musnah, termasuk Kan'an, kecuali yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dan umatnya selamat karena memiliki perahu yang besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat bahtera yang sangat besar. Inilah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada kaum yang suka menyembah berhala. Mereka adalah kaum yang penuh dengan kemusyrikan dan kezaliman. Dengan keberanian yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibat dari perbuatannya tersebut, Nabi Ibrahim ditangkap dan dihukum dengan cara dibakar. Namun, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim selamat. Kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya pada saat menghadapi umatnya yang ingkar, akan tetapi kesabaran itu juga diuji saat beliau harus mengikhlaskan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan ikhlas. Dan yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapat tantangan yang sangat keras dari Raja Fir'aun yang berkuasa pada saat itu. Nabi Musa yang saat itu masih kecil pernah diasuh oleh Raja Fir'aun, dan istrinya terus berusaha mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun tetap menolak dan ingkar. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Maryam.
Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan perantara ibu saja. Banyak contoh yang menunjukkan keteguhan dan kesabaran Nabi Isa. Ketika bayi, dicemooh karena statusnya yang tanpa ayah. Ketika dewasa, beliau harus menghadapi fitnah yang besar, kaum Yahudi. Beliau juga harus menghadapi pengkhianatan muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Semua selalu dihadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa adalah dapat berbicara ketika masih bayi. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir atau Nabi akhir zaman. Artinya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal sabar sejak kecil sampai dewasa. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim karena ditinggal oleh ayah tercinta. Dan pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Ketika remaja, beliau harus membantu paman yang merawat beliau. Namun, tantangan terberat adalah setelah beliau diangkat menjadi rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran. Nah, soleh-soleha, sebagai hamba ciptaan Allah, sebagai manusia yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meneladani sikap para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Bagaimana sifat para Rasul Ulul Azmi yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengerjakan tugas dengan sabar dan bersungguh-sungguh. Sabar dalam menghadapi cobaan dalam keadaan sakit. Saat hati susah, gelisah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bergaul dengan lingkungan yang bisa membawa kita dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mencontoh sikap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah permudahkan kita dalam segala bentuk ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-soleha, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.